warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Loren dengan NPM 2018-015-000628. Saya mahasiswi Unindra, yaitu Universitas Indraprasta, yang berada di kelas R4F, di mana saya ada di semester 4. Di sini, saya mendapatkan tugas konseling format klasikal, yaitu menjelaskan tentang layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, dan layanan penempatan dan penyaluran. Dengan dosen pengampu yaitu Bu Evi Fitrianti, MPD Kons. Selamat menyimak. Oke, baik. Yang pertama ini, saya akan membahas tentang layanan konsultasi. Oke, layanan konsultasi itu apa sih sebenarnya? Kalian semua tahu bukan? Atau mungkin kalian belum ada yang tahu? Di sini saya akan menjelaskannya. Yaitu, layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang klien, yang klien tersebut ini disebut konsulti, yang dimana kemungkinan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara agar dapat menangani kondisi atau permasalahan dari si pihak ketiga. Oke, di layanan konsultasi ini memiliki tujuan, yaitu tujuannya agar konsultasi dengan kemampuan sendiri, yaitu berupa wawasan, pemahaman, cara bertindak itu untuk permasalahan si pihak ketiga ini. Lalu, komponen-komponennya itu ada apa aja sih di dalam layanan konsultasi? Komponennya itu ada konselor, ada konsulti, ada pihak ketiga. Nah, di mana konselor ini merupakan seorang tenaga ahli konseling yang memiliki tanggung jawab atas pelayanan konseling, karena memang sudah menjadi pekerjaan si konselor tersebut. Nah, lalu yang kedua ini si konsulti atau si klien ya, dimana konsulti ini merupakan seseorang yang meminta bantuan kepada konselor untuk dirinya dapat membantu menangani permasalahan si pihak ketiga ini, yang dimana permasalahan pihak ketiga ini dia ini permasalahannya menjadi tanggung jawab si konsulti ini, karena mungkin sudah bercerita ya tentang permasalahannya si pihak ketiga ini ke konsulti atau klien ini. Nah, lalu ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini merupakan seseorang atau lebih dari seseorang yang permasalahannya diperoleh oleh si konsulti. Nah, jadi kan si pihak ketiga ini cerita ke konsulti gitu kan. Nah, lalu itu ada contohnya ya untuk layanan konsultasi. Saya misalkan contohnya seorang kepala sekolah yang datang ke konselor untuk konsultasi ya soal permasalahan guru, yang permasalahannya misalkan masalah kedisiplinan di sekolah ya, kedisiplinan kerja, soal kedisiplinan kerja. Nah, kepala sekolah ini tuh bercerita kepada konselor, nah meminta bantuan bagaimana sih cara menanganinya agar guru permasalahan soal guru ini gitu loh, yang soal permasalahan masalah disiplin ya, disiplin kerja. Nah, beliau berkonsultasi dengan konselor, datang ke konselor. Nah, lalu contoh berikutnya seperti orang tua yang datang ke konselor untuk berkonsultasi permasalahan si anaknya yang permasalahannya itu soal belajar di rumah, soal pola tidur, pola makan, pola main, dan sebagainya. Nah, pola-pola tersebut itu orang tua itu bingung bagaimana sih cara menangani permasalahan anaknya. Nah, makanya si orang tua ini datang ke konselor untuk meminta bantuan untuk menangani permasalahan dari anaknya ini gitu kan. Lalu asas-asasnya ada apa aja sih sebenarnya itu? Nah, yang pertama itu ada etika dasar konseling. Nah,
ada asas kerahasiaan di mana terjaganya rahasia konsulti dan si pihak ketiga ini. Jadi sifatnya berrahasia ya. Lalu, kesukarelaan di mana konsulti bersikap sukarela datang sendiri kepada konselor untuk melakukan konsultasi. Itu asas kesukarelaan ya. Dari awal sudah sukarela datang sendiri gitu. Nah, lalu ada keputusan yang diambil oleh klien untuk itu sendiri, di mana konsulti mengambil keputusan. Nah, baik keputusan itu sudah tepat atau mungkin nampaknya belum begitu tepat ya. Nah, jadi itu semua diambil oleh si konsulti tersebut. Nah, lalu yang kedua ini ada kemandirian. Nah, di mana dalam kemandirian ini ada sub-subnya ya. Yang pertama ini memahami dan menerima diri sendiri secara positif. Jadi menerima dirinya ya. Lalu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Tadi dirinya, sekarang lingkungannya. Nah, lalu mengambil keputusan secara positif dengan tepat. Keputusannya itu harus tepat ya, agar berhasil gitu loh, mencapai hasil yang memuaskan gitu. Lalu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Nah, lalu yang terakhir itu ada mewujudkan diri sendiri. Baik, lalu ada asas lainnya, yaitu asas kegiatan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, tutwuri handayani. Apa sih perbedaan antara layanan konseling perorangan dengan layanan konsultasi? Nah, orang-orang kan banyak ya mungkin mirip gitu ya antara layanan ini dengan layanan ini. Nah, karena mungkin mikirnya ya layanan ini sama-sama datang ke konselor untuk berkonsultasi ya. Lalu saya akan menjelaskan perbedaannya, yaitu kalau layanan konseling perorangan itu si klien ini datang ke konselor untuk permasalahan, membantu agar meminta bantuan ke konselor untuk penanganan masalah pada dirinya sendiri gitu kan. Nah, kalau layanan konsultasi sendiri ini penanganan masalah yaitu pihak ketiga yang dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konselor. Nah, masalahnya ini masalah si orang ketiga. Nah, mungkin si orang ketiga ini bercerita ke konsulti dan konsulti ini memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut. Nah, perlu nggak sih dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi? Nah, di sini tentu banget ya perlu, karena berkenaan dengan permasalahan pihak si ketiga yang nantinya akan ditangani, yaitu dikembangkannya ini WPKNS ya, dimana WPKNS ini adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap. Nah, dimana kelima ini yang harus berkembang ya, karena untuk menangani si pihak ketiga ini permasalahannya. Lalu teknik-tekniknya, teknik layanan konsultasi, ada teknik umumnya. Teknik umum itu sejumlah tindakan yang dilaksanakan konselor, seperti dimulai dengan menerima klien ya, atau konsulti pertama-tama tuh. Lalu setelah itu mengatur posisi duduk, lalu mengadakan penstrukturan, lalu mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan, sampai dengan penilaian dan laporan ya. Tentunya sampai akhir, dari awal sampai akhir, sampai tuntas. Lalu yang kedua itu ada teknik khusus, yaitu mengubah tingkah laku klien atau konsultasi. Seperti contohnya latihan khususnya itu yaitu penenangan, kursi kosong, permainan peran atau dialog, keluguan gitu kan ya teknik-tekniknya. Lalu dalam proses layanan konsultasi berlangsung dengan
yaitu mengajak konsulti untuk berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Itu BMB3 ya tentunya. Nah, berkaitan dengan permasalahan si pihak ketiga tersebut. Lalu, waktu dan tempat sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan si konsulti, kapanpun dan dimanapun, yang mengutamakan kenyamanan antara kedua pihaknya ya, tentunya kalau mereka nyaman dan konsultasinya itu berjalan dengan lancar dan nyaman, aman ya. Lalu pelaksanaan konsultasi dapat berlangsung 1 kali atau lebih. Nah, apabila berkelanjutan dapat dilaksanakan nih kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumen, kunjungan rumah, bahkan konseling perorangan ya terhadap konsulti. Nah, lalu langkah-langkah operasionalisasi layanan konsultasi. Nah, tahap-tahapnya itu ada apa aja sih operasionalnya? Ya, yang pertama itu perencanaan dan perorganisasian. Nah, di mana konselor mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi. Nah, yang kedua ini ada pelaksanaan. Nah, itu mampu menangani masalah pihak ketiga, menerapkan BMB3 untuk menangani masalah. Nah, yang ketiga ini ada penilaian. Nah, di mana penilaian ini ada penilaian segera, yaitu bisa disingkat dengan LAISEK ya. Lalu ada penilaian jangka pendek, bisa disingkat LAIJAPEN. Penilaian jangka panjang yaitu LAIJAPANG. Nah, yang terakhir ini ada tindak lanjut dan laporan, yaitu berupa LAPELPROK ya, di mana LAPELPROK itu adalah laporan pelaksanaan program. Nah, selanjutnya ada layanan mediasi. Apa sih itu layanan mediasi? Sini saya akan menjelaskannya ya. Nah, layanan mediasi itu layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan ya. Nah, yang dimana kecocokan ini membuat mereka saling berselisih ya, karena yang berbeda itu ya. Nah, saling bertentangan, saling bermusuhan, itu kan tidak baik ya. Nah, dengan adanya layanan mediasi ini, konselor berusaha membangun hubungan antara mereka ya. Mereka menghentikan dan menghindari dari pertentangan yang negatif atau merugikan semua pihak. Lalu, ada tujuan dari layanan mediasi, yaitu tujuannya adalah agar tercapainya kondisi di mana hubungan yang positif dan kondusif di antara klien, yaitu pihak-pihak yang berseling ya, yang saling bertentangan. Contohnya itu seperti di dalam persahabatan ya, banyak kan ya ditemukan sahabat yang jadi musuh gitu kan. Nah, ada seseorang yang mungkin mengalami perbedaan pendapat ya antara sahabat, jadi membuat mereka hubungan mereka ini terpecah gitu, jadi bermusuhan karena perbedaan pendapat ya, jadi tidak damai hubungannya, seperti itu kan tidak enak ya. Jadi daripada mereka bermusuhan dan mereka tidak tahu cara menanganinya, mereka datang ke konselor agar hubungan mereka baik kembali dan damai. Lalu contoh berikutnya, semisalnya ya, saya menemui mungkin di teman saya yang berpacaran. Teman saya bercerita kalau cowoknya itu kasar ya, sifatnya kasar, negatif gitu kan. Nah, pasangan ini tuh dengan dia ke konselor gitu ya, dengan melakukan layanan mediasi, sikap cowoknya ini bisa lembut, bisa positif, nah gitu kan. Jadi
hubungan mereka ini, hubungan berpacarannya sehat gitu kan, positif. Nah, itu. Lalu komponen-komponennya ada apa aja sih dalam layanan mediasi? Nah, ada komponennya yaitu ada konselor, klien, masalah kliennya juga ya. Nah, di sini konselor itu apa sih? Sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi, mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai atau saling bertentangan ya, tidak harmonis. Bisa dibilang konselor ini merupakan jembatan antara kedua pihak atau lebih yang sedang mempunyai permasalahan. Nah, yang kedua ini ada klien. Nah, di mana mereka yang sedang mengalami ketidakcocokan dan mereka sepakat nih ya untuk meminta bantuan kepada konselor untuk mengatakan ketidakcocokan itu, bercerita ya ketidakcocokan tersebut, dan agar hubungan mereka ini menjadi damai, tidak bermasalah lagi, dan harmonis ya tentunya. Lalu, yang ketiga ini ada masalah klien. Nah, masalah yang dibahas adalah hubungan yang terjadi di antara seorang atau lebih yang sedang tidak damai. Nah, dia bingung ya, gimana sih cara biar agar damainya gitu loh. Dia sudah bingung, akhirnya dia datang ke konselor untuk meminta bantuan untuk mengatasinya ya. Lalu asas-asasnya itu ada asas apa aja sih gitu kan ya. Asas-asasnya yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini semua orang yang terlibat dalam layanan tidak memperluas informasi, tidak bercerita ya ke mana-mana gitu, jadi kan menyebar ya apapun kemanapun ke siapapun gitu tentang orang-orang yang ikut menjadi klien atau permasalahan yang dibahas, tidak mengumbarnya gitu ya. Nah, yang kedua ini ada asas keterbukaan. Nah, dimana klien ini membuka diri untuk seluas-luasnya nih sesuai dengan permasalahan yang dibahas, bercerita saja gitu kan ya, terbuka agar konselornya bisa tahu bagaimana sih cara mengatasinya, bagaimana tahu permasalahannya seperti apa detailnya. Lalu kesukarelaan. Nah, dimana semua si klien ini dari awal sudah bersukarela mengikuti layanan mediasi. Nah, dia datang ke konselor, itu kan artinya sukarela ya, dari awal dia datang gitu untuk mengikuti layanan mediasi. Nah, layanan kekinian, nah dimana pembahasan masalah bersifat aktual ya, menyakup pikiran, perasaan, persepsi, sikap, dan yang berkembang sekarang. Nah, pokoknya tuh yang bersifat yang sekarang-sekarang ini. Lalu kemandirian. Nah, di mana klien dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam berpikir, merasa, berpendapat, pandangan, dan bersikap ya. Jadi klien harus mandiri. Nah, asas lainnya itu yaitu kegiatan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, Tutwuri Handayani. Lalu pendekatan ya, ada kolaborasi ya, dimana dilakukan konselor dalam mengatasi masalah antara pihak-pihak yang saling bertentangan. Nah, lalu ada saya oke, kamu juga oke. Nah, ini bisa dibilang itu dimana kondisi bagi perkembangannya hubungan secara positif dan produktif ya. Lalu komunikasi secara dewasa, jadi dimana kedua pihak ini mampu berbicara dengan lugas, rasional, apa adanya, tidak dengan membicarakan yang kurang menyenangkan. Nah, itu bersifat dewasa ya. Lalu komprehensif, di mana masalah yang terjadi dilihat dari satu kesatuan ya, menyeluruh, tidak melihat dari sudut-sudut yang terpisah. Jadi bisa melihat keseluruhan permasalahannya. Lalu realistik, bermoral dan bertanggung jawab, itu penting juga ya. Lalu politik, nah dimana konselor menghubungi orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Nah, strategi apa sih? Sama ya
kedua belah pihak ya untuk mampu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab ya. Lalu teknik-tekniknya, teknik umum. Pertama itu penerimaan terhadap klien dan posisi duduk ya, sama ya, dari awal menerima dan mengatur posisi duduknya bagaimana gitu kan, dan memulai penstrukturan. Lalu ajakan untuk berbicara, memulai omongan ya, pembicaraan. Terus teknik umum lainnya yaitu seperti kontak mata, keruntuhan refleksi, dan pertanyaan terbuka, penyimpulan, transferensi, dan kontrareferensi. Dimana kontrareferensi ini suasana permisif bagi klien dan konselor mengendalikan diri dalam mengembangkan kontratransferensi gitu kan. Ada eksperiensial yaitu untuk memunculkan pengalaman khusus. Lalu ada memfrustasikan klien dan tiada maaf. Nah, ini untuk membangun semangat para klien dalam penyelesaian masalah ya. Lalu ada teknik khusus, dimana teknik khusus ini ada informasi dan contoh pribadi, tujuan, contoh, dan latihan-latihan ya, seperti keluguan dan bermain peran atau dialog, atau bisa latihan penenangan. Lalu ada nasihat, memberi nasihat ya. Lalu ada kontrak. Nah, layanan mediasi ini diselenggarakan di tempat yang netral, disetujui bersama untuk pihak-pihak yang bertikai. Mungkin ya tempat konselor itu merupakan tempat yang netral ya. Nah, kegiatan pendukungnya itu seperti aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, ahli tangan kasus ya kan. Nah, operasional layanan mediasi ini tahap-tahapnya yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dan laporan ya tentunya. Layanan advokasi. Layanan advokasi itu apa sih? Nah, yaitu layanan yang dimana konselor membantu klien untuk memperoleh kembali hak-haknya yang tidak diperhatikan atau mendapatkan perlakuan yang salah, yaitu membela hak seseorang yang tercederai ya. Nah, contohnya ini yaitu seperti korban pembulian ya, pembulian di sekolah misalnya. Nah, dimana konselor ini memberi bantuan kepada korban pembulian ini dengan memberikan pembelaan atas hak dan perlindungan nih yang kurang mendapatkan perhatian. Nah, jadi terlindungi anak ini ya dari pembulian. Kalau itu tuh tidak benar, kalau itu tuh salah ya kan. Pembulian itu tidak boleh. Seperti itu. Lalu tujuannya apa sih? Tujuan layanan advokasi yaitu agar mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-haknya yang telah terhambat tadi itu. Lalu komponen-komponennya ada apa aja sih? Nah, yang pertama ini ada konselor, yang kedua ada pihak pelanggaran hak, yang ketiga ada pihak-pihak terkait. Nah, konselor itu dimana konselor sebagai pelaksana layanan advokasi, yaitu mampu berkomunikasi, mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan yang terkait dan mengolah kondisi dan materi secara optimal. Lalu yang kedua itu ada pihak pelanggaran hak. Nah, seorang atau lebih yang menjadi bintang nih topik utamanya dalam layanan advokasi. Nah, yang ketiga ini ada pihak-pihak terkait. Nah, pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi nih terimplementasikannya hak klien. Nah, lalu ada asas-asasnya seperti asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Nah, ini sangat diperlukan nih di dalam layanan advokasi karena berkenaan dengan penggalian informasi, kesediaan, mengubah data, memperbaiki pangan dan sikap yang lebih rasional. Nah,
Lalu ada asas kerahasiaan. Nah, ini kerahasiaan ini tidak membesar-besarkan, tidak mengumbar-ngumbar permasalahan yang terjadi yang akan berdampak negatif ya bagi si pihak yang berkaitan ini. Lalu ada pendekatannya yaitu format kolaboratif ya. Nah, ini karena layanan advokasi ini menyangkut sejumlah pihak terkait. Nah, pihak-pihak ini ada yang berdasarkan tingkat-tingkat tertentu sama atau beda gitu kan ya. Lalu ada strategi. Nah, strategi ini ada konselor mengembangkan sama ya BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, lalu ada teknik-tekniknya. Teknik wawancara, teknik studi dokumentasi, atau data aktual berkenaan dengan kondisi klien ya. Solusinya tentang pengembalian hak si klien ini. Nah, waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kedudukan si pihak terkait dan kesempatan yang tepat bagi konselor melaksanakan tugasnya. Nah, di samping itu ada kegiatan pendukungnya seperti aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Yang kedua ini konferensi kasus, lalu kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, ahli tangan kasus. Nah, apa saja sih tahap-tahap operasionalisasi layanan advokasi? Nah, yang pertama ini ada perencanaan, lalu pengorganisasian unsur-unsur dan sarana layanan. Nah, lalu ada pelaksanaan layanan. Yang keempat itu ada penilaian, lalu ada tindak lanjut. Nah, yang terakhir nih, layanan penempatan dan penyaluran. Nah, apa sih itu layanan penempatan dan penyaluran, atau disingkat saja lah ya, layanan PP. Nah, yaitu serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan pada si klien atau siswa ya kalau di sekolah ya, agar klien dapat menempatkan dan menyalurkan segala potensi pada kondisi yang sesuai, yaitu seperti kondisi diri, kondisi lingkungannya, kondisi mismatch. Mismatch itu kurang serasi ya. Lalu potensi individunya ya. Nah, seperti contohnya itu seperti seorang siswa yang bingung nih harus memilih jurusan apa sih gitu kan. Nanti kalau misalkan sudah lulus, aku harus ngambil jurusan apa ya gitu kan. Siswa kan suka bingung kan ya, apa yang bakat-bakat minatnya yang dimiliki. Siswa ini bingung harus memilih jurusan apa yang tepat bagi dirinya gitu kan ya. Jadi siswa ini datang ke konselor untuk dapat memutuskan setidaknya dia ingin jurusan apa gitu kan. Lalu seperti siswa yang salah dalam memilih jurusan nih, karena sudah terlanjur memilih jurusan dan mungkin salah ya, dia jurusannya tidak sesuai dengan minat bakatnya dia. Nah, dia melakukan layanan penempatan dan penyaluran ke konselor ya. Lalu tujuannya itu tujuannya apa sih? Agar individu memperoleh tempat yang sesuai bagi dirinya untuk mengembangkan potensi dirinya. Itu tempatnya itu sesuai dengan kondisi lingkungannya, baik fisik maupun sosio-emosional. Komponen-komponen layanan PP itu ada konselor dan subjek pelayanan dan masalahnya nih. Lalu konselor ini dimana sebagai pelaksanaan layanan penempatan dan penyaluran, yaitu orang yang ahli pelayanan konseling yang peduli dengan optimalisasi perkembangan individu demi kebahagiaan kehidupannya. Nah, lalu subjek layanan dan permasalahannya itu siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya, baik di sekolah, di rumah, dalam suatu organisasi ya, atau lingkungan kerja, lembaga ya kan, lembaga seni dan budaya, terus atau dunia keilmuan. Nah, lalu ada asas-asasnya nih, asas kesukarelaan dan keterbukaan. Ini tuh sangat penting ya di layanan PP.
karena klien mengambil keputusan sendiri, lalu setelah itu asas kekinian dan asas kegiatan ini merupakan kelancaran proses layanan. Lalu ada asas kerahasiaan, nah dimana untuk kondisi pribadi yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain ya, diumbar-umbar seperti itu. Nah, lalu ada pendekatan nih. Pendekatannya ada format kolaboratif, yaitu menghubungi berbagai pihak yang terkait dalam rangka membuka kesempatan dan dukungan atas atau fasilitas ya. Nah, lalu ada format individu atau kelompok. Nah, digunakan sepanjang permasalahan klien nih berada dalam keterkaitan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, strategi apa sih? Strateginya ada sama saja ya, BMB3 ya, dengan materi dan arah penempatan atau penyaluran yang tepat memerlukan mekanisme BMB3 secara konsisten ya. Konsisten ya, tidak naik turun ya. Lalu tekniknya itu ada apa aja sih? Studi awal, bentuk penempatan, rencana bersama. Nah, layanan PP ini diselenggarakan melalui serangkaian cara tertentu, tidak berbentuk satuan-satuan pertemuan, melainkan dalam bentuk rangkaian yang bersifat terbuka dan luas ya. Lalu biasanya ini ada kegiatan pendukungnya ya. Kegiatan pendukungnya yaitu ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Nah, yang kedua ini ada konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus. Nah, lalu tahap-tahapnya apa aja sih, tahap operasionalnya dalam layanan PP ini? Nah, yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian unsur dan sarana layanan, lalu ada pelaksanaan, penilaian, lalu tindak lanjut dan laporan. Nah, baik, saya sudah menjelaskan tentang layanan konsultasi, layanan mediasi, layanan advokasi, layanan penempatan dan penyaluran. Nah, terima kasih sudah menyimak video penjelasan tentang layanan-layanan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.